Selamat sore Pak Greg dan teman-teman. Pada video kali ini saya akan memberikan reaksi saya mengenai filsafat ekonomi menurut J. Solnia. Jadi berdasarkan buku yang telah saya baca ini, beliau telah memberikan 6 poin yang menurut saya memang sesuai dengan kondisi perekonomian di dunia apalagi pada saat ini. Di mana yang pertama, perilaku ekonomi memiliki banyak segi dan bergantung pada konteks. Dua faktor utama yang menentukan etika perilaku ekonomi. Yang pertama, karakter moral perilaku dan biaya relatif dari perilaku etis. Jadi, kalau dari keterangan tersebut itu menurut saya ekonomi merupakan ilmu yang memiliki sifat dinamis, di mana waktu berubah sesuai dengan permasalahan ekonomi itu sendiri, yang cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi perekonomian itu dari waktu ke waktu tidaklah sama. Itu semua tergantung dengan ibaratnya dengan tren yang beredar. Jadi kita sebagai produsen kita juga perlu menyesuaikan produk-produk yang kita berikan, produk dan jasa yang kita berikan kepada masyarakat seiring berjalannya waktu, karena setiap waktu memiliki permasalahan-permasalahan perekonomian yang berbeda-beda, dan perubahan itu bisa terjadi di lingkungan manapun dan keseluruhan, baik di lingkungan masyarakat maupun di luar negeri, dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita sebagai produsen, sebagai pengusaha itu juga harus memikirkan apa yang konsumen butuhkan. Kita harus berpikir secara etis apa yang kira-kira pada saat ini konsumen itu perlukan, dan kita memproduksinya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lalu yang kedua, keadilan produsen merupakan penentu utama kemauan kerjasama para pelaku ekonomi. Jadi ekonomi itu juga membahas mengenai hubungan antar manusia, dan juga ekonomi itu memang ilmu sosial sangat penting dan cakupannya cukup luas. Jadi ekonomi tidak hanya membicarakan soal produk, jasa apa segala macam, tetapi juga memikirkan hubungan antara produsen dengan konsumen. Jadi juga perlu adanya kerjasama, perlu adanya masukan-masukan dari konsumen supaya produsen dapat memproduksi suatu barang maupun jasa dengan baik sesuai dengan keinginan konsumen, supaya dengan begitu permintaan juga akan semakin bertambah. Lalu yang ketiga, aktor yang secara intrinsik berkomitmen untuk kebaikan bersama dan mendefinisikan kesuksesan dalam istilah multidimensi, serta cenderung melayani alam, masyarakat, dan generasi mendatang. Jadi di sini ekonomi itu membahas juga mengenai individu masyarakat dalam membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Jumlahnya yang dihasilkan juga berbagai jenis barang maupun jasa, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumen sekarang maupun di masa yang depan, masa yang akan datang kepada berbagai individu maupun golongan masyarakat. Jadi juga konsumen juga harus memikirkan produk yang dibuat ini untuk kedepannya, jadi tidak hanya sebatas jangka pendek. Lalu yang keempat, spiritual memainkan peran kreatif utama dalam pertimbangan keputusan tindakan ekonomi. Jadi tidak hanya melatih dan mengajarkan berpikir logis, tetapi juga memiliki dasar bertindak rasional dalam usaha guna memenuhi kebutuhan. Kembali lagi, kita sebagai konsumen juga pelaku ekonomi juga memikirkan apa yang konsumen butuhkan. Jadi kita tidak sembarangan memberikan atau melakukan jasa maupun usaha kepada masyarakat yang dimana kita sendiri tidak tahu apa yang mereka butuhkan pada saat ini. Dan kita juga harus berpikir kreatif, jadi tidak hanya diam di kondisi saat itu juga, tapi kita harus bisa berkembang. Lalu model ekonomi berbasis komunitas yang berorientasi pada kecukupan sangat penting untuk mencapai sistem bumi manusia yang stabil. Ini kembali lagi dengan terbatasnya sumber daya, kita juga harus bisa manfaatkan. Jangan sampai dengan kita mengetahui sumber daya yang terbatas, kita justru malah menghabiskan, tetapi juga kita harus berpikir bagaimana supaya sumber daya itu dapat diperbarui lagi, supaya kedepannya bisa digunakan lagi untuk orang lain. Dan saya tidak hanya orientasi nilai non materialistik yang dapat menghasilkan kesejahteraan material yang nyata bagi manusia. Kita tahu bahwa pandangan orang mengenai perekonomian berbeda.
yang pasti seperti hedonisme, materialisme itu menurut saya tidaklah baik, karena di sini kita sebagai pelaku ekonomi tidak hanya mencari untung kepada konsumen, tetapi kita juga membawa negara kita supaya dengan produk yang kita berikan supaya bisa dikenal dengan masyarakat luar. Sekian dari video saya, terima kasih.